Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga. Engkau punya banyak cara untuk menolong setiap kami Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Hidupku tak terbatas kasih-Mu, tak terduga. Ku percaya di segala musim hidupku. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kagumi cara Tuhan mencintai kita. Kagumi Dia. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Meskipun di titik terendah kami Tuhan, Engkau selalu hadir untuk mengangkat kami. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di
rencana kami bisa berubah, tapi kami percaya janji dan rencana-Mu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang selalu baru, bahkan dari setiap hari semakin indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sepanjang minggu ini khususnya Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu memuji, menyembah Engkau, bersorak-sorak akan kebaikan-Mu, bersorak-sorak akan kasih-Mu, bersorak-sorak akan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap roh jahat apapun yang mencuri kasih kami, yang mencuri damai sejahtera, kami sama-sama patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya roh Allah yang hadir pada pagi hari ini memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kasih-Nya setiap hari semakin indah. Sambil beri salam pada kanan kirimu, katakan Yesusku, Yesus kita ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tak berubah, kasih-Nya bahkan setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habisnya kami. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya sampai bumi
hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku. Mari dengan segenap hatimu tak berubah, berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari beri kemuliaan bagi kita, Yesus ajaib. Haleluya. Dialah yang sanggup untuk memberkati kita, Dialah yang sanggup menyediakan kasih-Nya yang melimpah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kasih murah anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita percaya kita umat yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau diberkati Tuhan mukanya bagaimana? Mukanya harus bersuka cita karena berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Coba cek dulu kanan kirinya, belakang depan. Kalau mukanya belum bersuka cita, disenggol-senggol. Karena kita umat yang diberkati Tuhan, dilimpahi kasih-Nya yang selalu baru setiap hari. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan itu tersedia buat setiap kita. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan.
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Pemasukan dana untuk renovasi gereja, ya, dana yang dibutuhkan 60 juta, dan sampai hari ini totalnya untuk pemasukannya adalah 54.500.000 rupiah, sehingga dana yang masih dibutuhkan 5.500.000 rupiah. Dan diinfokan bahwa renovasinya sudah selesai, ya. Puji Tuhan tepat waktu karena besok Senin anak-anak sudah mulai sekolah, ya. Masih ada sedikit lagi 5.500.000 rupiah, kita dukung dalam doa dan dana karena kita percaya seperti pujian Tuhan itu menyediakan. Amin. Selain ada berkat dari renovasi, ada juga persembahan sebesar 5 juta untuk perapian kabel dan stop kontak per masing-masing meja di kelas SD Widya Kirana. Jadi kalau terlihat di gambar itu ada stop kontak yang sudah menempel di masing-masing meja, sehingga ketika anak-anak nanti sekolah itu laptopnya tidak berantakan gitu, kabelnya tidak berantakan. Selanjutnya, dan informasi dari unit pendidikan Yayasan Elim bahwa yang pertama ada penambahan meja baru 15 buah dari yayasan, dan yang kedua ada lukisan atau gambar mural untuk keindahan kelas dari Kaspaut Firdaus, ya. Jadi kalau nanti kita mampir di kelas-kelas Paut Firdaus sudah ada gambar-gambar yang lucu-lucu, gambar-gambar yang bagus, bisa buat spot foto gitu ya. Selanjutnya, mari hadir ya bagi jemaat Wonderful Life members pada hari Jumat 26 Juli 2024 pukul 5 sore di Gereja Lantai 3. Ya, untuk yang Wonderful Life boleh hadir pada hari Jumat. Dan diinformasikan kepada jemaat, ada ibadah ucapan syukur 32 tahun Gereja GKI Elim. Jadi puji Tuhan, Tuhan menyertai gereja kita, menyertai umat Tuhan yang dipercayakan di Gereja GKI Elim sudah 32 tahun. Dan ada pentahbisan dengan pembicara Bapak Pendeta Edi Suyanto. Ya. Pada hari Minggu 4 Agustus 2024, kalau minggu lalu diumumkan setengah 5, ini direvisi jam 4 supaya selesainya enggak terlalu malam. Ya, jadi di catatannya di tipek diganti tanggal jam 4 ya. 4 Agustus minggu pertama bulan Agustus pukul 4 sore ya. Untuk ibadah paginya digabung dengan ibadah sore. Ya, pukul 4 di tempat ini. Informasi retret keluarga GKI Elim yang akan diadakan pada 26 sampai 27 Januari 2025 yang akan diadakan di The Americ Hotel Salatiga. Ya, kita berharap kita semua bisa hadir, bisa mendaftar, bisa mengikutinya. Kontribusi biaya per orang mungkin Bapak Ibu sudah hafal daripada saya. Ya, itu ada kamar yang isinya 2 orang, ada kamar yang isi 3 orang. Kamar isi 4 orang dan kamar isi 5 orang itu beda-beda, dan anak di bawah umur 5 tahun juga beda-beda, bisa dicatat, bisa mendaftar juga.
Pendaftaran menghubungi Saudari Rusian dan Ibu Novi. Penutupan pendaftaran 24 November 2024. Pelunasan biaya peserta tanggal 5 Januari 2025. Dan panitia menghimbau untuk Bapak Ibu semua bisa menabung ya, supaya karena mungkin keluarganya banyak, pasti biaya juga banyak. Ketika menabung tidak akan terasa banyak gitu ya. Dan tabungan itu, dan panitia juga membuka pos tabungan ya bagi calon peserta retreat, dan tabungan dikelola oleh bendara kepanitiaan. Demikian pengumuman gereja. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa di segala musim kehidupan kita tetap Yesus yang hadir untuk mengangkat kita. Biarlah kita mendeklarasikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Dalam segala keadaan kami Tuhan, dalam segala keadaan, waktu mungkin hari ini kami sedang berlimpah ataupun berkurang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Amin. Beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus Engkau yang mempesona hati kami Tuhan, karena cara-Mu yang mengasihi kami. Kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari saja kita bangkit bersama-sama. Kita katakan di setiap musim kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus
Yesus, ku cintakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini menjadi iman kami Tuhan. Kami takkan pernah meninggalkan Engkau apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya sekali Yesus. Takkan pernah hilang ketika kami percaya kepada-Mu. Engkau tak pernah mengecewakan kami. Rencana-Mu tak pernah gagal. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Kepada hamba-Nya saya persilakan waktu dan tempat. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Anugerahkan kepada kami kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran di tengah-tengah masa sulit yang sedang terjadi. Biarlah keputusan kami lewat pujian pagi hari ini, sekali Yesus tetap Yesus, dari selamanya kepada selama-lamanya. Sebab kasih-Mu Bapa, dalam nama Yesus, oleh karena karya Roh Kudus atas kami juga nilainya kekal selama-lamanya. Jika walau pagi ini ada yang lemah, teguhkan kembali imannya. Jika ada yang ragu-ragu, Tuhan, beri pengharapan yang pasti, ingatkan bahwa Kau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah raya pada pagi hari ini. Biarlah dikuduskanlah nama-Mu Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Lewat pemberitaan firman Tuhan, tempat ini sudah kudus, kami sudah suci. Hati kami, tanah hati kami, kedua telinga kami adalah sesuatu yang baik
dan indah yang Kau berikan kepada kami. Urapi kami semua, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Secara pribadi aku bersyukur padamu untuk kesempatan kembali melayani Sang Khalik, melayani firman-Mu, sabda-Mu yang menjadi jawaban bagi kami semua, yang adalah isi hati-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayan panggung. Untuk mengawali atau sebagai pengantar firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan atau mempelai Kristus, kita akan bersama-sama melihat sebuah video ya untuk memotivasi kita bahwa jalan kita sudah tepat ya. Pengorbanan Kristus di Golgota bagi kita adalah untuk selama-lamanya. Tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau
berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu. Bagiku yang hina ini, kau rela apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Karena diriku yang berdosa, nyawa kau Salah satu ungkapan dari penulisnya yaitu Bapak Victor Huta Barat, ya, beliau dari Batak. Beliau mengatakan begini, dari kecil dia lahir dari keluarga Kristen. Jadi paling berkesan dalam hidupnya dari anak kelas sekolah minggu sampai dia dewasa itu, sampai SMA itu yang paling berkesan adalah perayaan Natal katanya. Ya, di sana banyak kisah-kisah yang indah di dalam perayaan Natal. Tetapi ketika dia mulai berkarya di atas muka bumi ini yang penuh dengan kekerasan, bahwa ternyata tidak selamanya mulus, ya, tidak selamanya lancar dalam perjalanan hidupnya. Lalu dia mulai lebih mengenal lagi, ternyata bukan hanya Natal itu awal bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Sampai akhirnya dia menurut dia lebih menyukai perayaan Paskah katanya. Di sana tadi dalam pujian tadi beliau mengatakan berulang-ulang jatuh. Ya, memang karya salib di Golgota itu dilakukan sekali oleh Sang Putra. Tetapi penebusannya bagi mereka yang sedang jatuh mungkin pada pagi hari ini masih diberi kesempatan kedua untuk kembali tegak berdiri, berjalan bersama-sama dengan Dia. Apalagi pada hari-hari ini semakin banyak digenapi pujian yang mengatakan bintang-bintang akan berjatuhan, bulan akan menjadi darah. Bicara mengenai umat pilihan Allah di tengah-tengah situasi yang ada ini pada berguguran. Ya, ternyata tidak mulus seperti yang dikatakan oleh hambanya yaitu Bapak Victor Huta Barat. Waktu saya mempersiapkan firman pada pagi hari ini, ada seorang rekan yang kalau 1 minggu sekali ngajak fellowship di sebuah tempat. Tapi kali ini dia mengirimkan video ini. Ya, sebetulnya video yang dia kirim ini Bapak Victor Huta Barat itu nyanyi sendiri, tapi begitu saya ikuti terus kok ada kornya. Wah, ini sangat baik. Dan kelihatannya itu tadi suasana Paskah, pakai baju putih semuanya. Ada film Tuhan Yesus, ya, yang bicara tentang pengorbanannya mulai dari Via Dolorosa sampai ke Kalvari, darahnya dicurahkan bagi dosa dunia. Barangkali pagi ini ada yang sedang mengalami jatuh,
bangkitlah. Ada kasih Tuhan yang dari selama-lamanya kepada selama-lamanya. Amin. Mempelai-mempelai Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita telah diberi Tuhan sebuah warisan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus karena pengorbanannya di Golgota mati, darahnya tercurah, bilur-bilurnya hancur lebur, ya, tubuhnya maksudnya hancur lebur dalam bentuk bilur-bilur. Ya, dia mati, tapi karena dia itu Allah, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dalam Roma 10 dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus yang bangkit, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru dalam namanya, dia tidak akan dipermalukan. Ayat ini berbicara, tetapi semua orang yang menerimanya, ya, percaya akan kematiannya, akan kebangkitannya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini mestinya khotbahnya Mas Pri 2 minggu yang lalu. Salah satu yang diberikan kepada orang-orang istimewa itu sebetulnya adalah ini warisan untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bahkan ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itulah yang namanya lahir baru, ciptaan baru. Dunia, agama-agama yang lain tidak memberikan itu. Itu hanya ada di dalam kepercayaan kita. Warisan menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam diri kita secara pribadi ada 2 identitas. Identitas kita sebagai warga kerajaan surga, identitas kita yang kedua adalah sebagai anak-anak Allah. Wah, ini luar biasa, bangga kita. Anak dari Allah yang maha tinggi. Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Yang berkata kepada Abraham, Abraham adalah sahabatku. Yang berkata kepada Abraham, Abraham, engkau dan keturunanmu akan aku berkati. Keturunanmu akan menjadi sejumlah bangsa yang besar. Banyaknya seperti apa? Seperti pasir di tepi pantai, seperti bintang-bintang di langit. Tak terhitung banyaknya. Kalau dia berjanji bukan sekedar janji, selalu dengan sumpah. Makanya pagi hari ini misal ada di antara kita yang sudah memutuskan ikut Tuhan Yesus, tetapi Anda sedang terpuruk, bangkitlah. Sekali lagi saya katakan. Tema untuk pagi ini adalah menjaga warisan atau identitas yang sudah kita terima sebagai anak Allah. Perlu dijaga, perlu dipelihara. Ya, saya punya motor Beat. Terakhir-terakhir ini kalau saya starter pakai karena matic, pakai tangan sering enggak bisa. Ya, harus pakai starter. Artinya saya kurang pemeliharaan. Mungkin olinya, mungkin yang lainnya. Kenapa enggak bisa olinya memang jelas harus diganti. Tapi ini maticnya ini harus dibawa ke yang pintar menangani. Artinya sudah dianugerahi sebuah motor harus dipelihara. Maintenance katanya. Ya, tadi ada kabel-kabel yang sudah rusak tadi, perlu di maintenance. Oh, dilihat perlu diganti. Ya, hari-hari ini bagian kita itu. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, ya, yang saya lihat pelayanannya mendunia. Ibadahnya, kalau saya boleh melihat, gila-gilaan. Model penyembahannya juga, saking cintanya, mereka dapat lagu-lagu baru saat mereka beribadah.
Para pengerjanya muda-muda. Wah indah, luar biasa. Pelayanannya itu kalau saya lihat mendunia. Yang terakhir kalau saya lihat ibadah mereka itu semua itu bertiarap di kaki Tuhan. Di altar. Nangis nyembah Tuhan dengan berkata, aku cinta, aku cinta, aku cinta. Event-event besar yang Tuhan percayakan kepada mereka, tidak ada satupun yang dilewatkan. Semua ditaati. Saya terkagum-kagum melihat cinta mereka kepada Tuhan. Tapi pada suatu hari ketika saya buka YouTube khotbah-khotbah dari beliau sebagai gembalanya, salah satu gembalanya, beliau bercerita dapat laporan dari pemimpin-pemimpin kelompok sel. Nah ini pemimpin-pemimpin kelompok sel harus lebih tahu keberadaan anggota-anggotanya. Ya, belum pemimpin-pemimpin tua-tua juga mulai memberi laporan, mulai memberitahukan bahwa mau menyelesaikan pelayanannya, mau berhenti dari pelayanannya. Ada seorang pemudi yang usianya sudah 40 tahun, dia berkata, aku sudah menantikan pasangan hidup, bertahun-tahun aku berdoa, cintaku kepada Tuhan, apapun yang Tuhan minta aku beri. Tetapi tidak kunjung datang juga kekasih atau calon atau pasangan yang Tuhan berikan. Dan masih yang lain lagi berkata, aku terlibat, aku rajin pelayanan. Tetapi kenapa hutangku terus bertambah-tambah? Rasanya tidak ada jalan keluar. Yang satunya berkata lagi, aku kecewa dengan pemimpin yang A, pemimpin yang itu. Ya bicara tapi tidak bisa melakukan. Ya, dan masih banyak laporan-laporan. Terang-terangan, sekarang pelayananku tidak mau seperti dulu lagi. Maksudnya gimana? Kalau biasanya 1 minggu saya bisa konstan 3 kali aku datang. Tapi kali ini saya minta 1 bulan sekali saja. Ya, kalau almarhum berkata seperti itu ombyoan. Banyak. Ya, ini terjadi orang-orang kalau Galatia mengatakan yang mau semula mengalami dalam roh Galatia 3 ya ayat 1 dan seterusnya memulai dengan roh, berlimpah-limpah dengan tadi kasih mula-mula, rajin pelayanan. Tapi ujung-ujungnya lebih tertarik kepada yang namanya keinginan daging. Ya, ada seorang lagi 2 Timotius 4 ayat 10 Pak Didit bisa ditayangkan. Ini salah satu timnya Paulus. Paulus itu sempat menyampaikan kepada Timotius, ya namanya Demas. Kita lihat ayat awalnya 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku dan seterusnya. 1 Yohanes 2, 15, 16, 17 dikatakan, ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka kasih akan Bapa itu mulai undur dari dia. Wah, seseorang percaya kehilangan kasih Bapa, rasanya seperti apa? Kehilangan terang, kehilangan sumber kehidupan, apalagi kehilangan keselamatan kekal. Ya, akan menjadi tawanan kembali penguasa kerajaan angkasa. Apalagi dalam Matius dikatakan 7 roh jahat akan datang. Keadaan orang itu akan lebih jahat lagi. Lah hamba Tuhan ini curhat. Ini saya sendiri tidak tahu bahwa begitu melimpah-limpahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu melimpah-limpah berkat Tuhan, pengajaran-pengajaran yang lewat media sosial pada hari-hari ini. Tetapi ternyata banyak yang berguguran. Membuat gembala ini terperanjat. Terus apalagi caranya supaya mereka tetap konsisten, tetap komitmen di dalam cintanya kepada Tuhan, kepada pelayanan. Tidak bisa dihalangi. Loh memangnya wis tenan Bok putusnya seperti itu. Iya, Bapak sudah tidak bisa lagi. Kenyataannya Tuhan tidak menolong saya.
Padahal dulu saya di seberang sana tak pikir Yesus itu segala-galanya. Jaminan untuk saya memperoleh segala-galanya. Ya, tapi kenyataannya itu nol, brutal. Tidak ada apa-apa, tidak didapat apa-apa. Adakah pada pagi hari ini sedang mengalami seperti itu? Ya, atau mungkin kerennya itu yang beberapa kali saya sampaikan tentang tawar hati. Hatinya sedang tawar. Bangkitlah Bapak Ibu. Pujian tadi dari awal itu cintanya Tuhan itu kepada kita itu sampai ya dalam titik nadir saja dia itu masih mengejar kita. Eman-eman kalau kita itu sampai tidak menyembah dia. Bapak Ibu apa ada toh? Satu pribadi mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kisah 4:12 dikatakan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit, hanya di dalam nama Yesus saja. Kalau kita sampai kecewa dan meninggalkan Yesus itu, kita ini mau menemukan apa? Apa yang kita pilih? Galatia mengatakan masakan sia-sia. Yang sudah kamu mulai begitu indah, masakan akan kamu buang begitu saja. Jadi hari ini sangat penting untuk kita memelihara yang namanya identitas sebagai anak-anak Allah. Salah satunya minggu. Ya, komsel. Dan nanti akan saya kasih contoh seorang tokoh yang di dunia ini Yesus itu mengatakan tidak ada orang seperti dia. Ya, dari sisi penilaian surga itu tidak ada. Tetapi bisa mengalami sesuatu yang terpuruk. Tapi untungnya dia itu ketika saat di titik nadir, di titik nol itu dia itu tetap dia larinya kepada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, Yesus ini berbicara pada murid-muridnya. Setelah ada rombongan datang kepada dia, rombongan itu diutus oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus berkata pada murid-muridnya tentang Yohanes Pembaptis. Kita akan melihat sebentar, seksama ya, kita memperhatikannya. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Sampai sekarang mungkin 7 miliar manusia. Dari dulu mungkin sudah ada 10 miliar. Semua itu lahir dari seorang perempuan. Perhatikan. Ya. Sesungguhnya, ini Yesus mengatakan, sungguh-sungguh ini benar kata Tuhan Yesus. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Wow loh ini, nomor 1 di dunia dinilai oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih besar. Kalau yang tentang orang yang lemah lembut, bisa bicara muka dengan muka, tanpa teka-teki, itu adalah Musa. Tapi yang disebutkan di sini Yohanes Pembaptis. Ya. Lukas 1 ayat 76. Matur nuwun Pak Didit. Dan engkau hai anakku. Jadi ceritanya ini, bapaknya ini ngidung nyanyi. Nyanyiannya itu berbau profet, berbau ucapan seorang nabi, kata-kata nubuatan tentang anaknya. Wah, orang tua kok sampai seperti ini pekanya. Luar biasa ini ya. Tentang bapak yang satu ini orang tua. Jadi percaya Tuhan, karyanya ditaruh di pundaknya. Ucapannya itu wah luar biasa jadi. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Tadi loh seorang laki-laki yang lahir paling beruntung itu, wah ini dia ini. Jabatannya ternyata apa? Nabi Allah yang maha tinggi. Nabi dari Allah, Allah yang maha tinggi.
Kalau kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalannya dan seterusnya. Terima Tuhan. Jadi kita akan melihat sebentar identitas daripada Yohanes Pembaptis ini. Seorang nabi Allah nomor 1 di dunia penilaiannya. Ya. Dari keluarganya, dia adalah lahir dari keluarga kudus, keluarga saleh. Sebab apa? Termasuk keluarga imam. Pada hari itu mendapatkan giliran untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Mewakili Israel untuk datang kepada Allah Yahweh, pada Elohim. Ya, dari keluarganya. Lalu dari kelahirannya, malaikat Tuhan berkata, istrimu yang sudah tua itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namakan dia Yohanes. Sampai bapak ini, apa benar? Jadi kalau Abraham, lalu Sarai tertawa waktu diberitahu tahun depan Sarai akan melahirkan, tertawa itu ya ada alasannya. Yang suami mati pucuk, yang istri sudah tidak menopause. Mana bisa, lihat usia juga, mana mungkin. Bapak Ibu kita jangan pernah ngilani Tuhan pada hari-hari ini. Ya, jangan ngilani Tuhan. Dia itu sekali dapat julukan El Gibor, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. El Olam, bicara mengenai apa? Dia itu Allah yang kekal, tidak kelihatan dengan mata kita. Tapi kudus, dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu akan digenapi. Apalagi saya katakan sekali lagi kepada Abraham, beliau Sang Yehova berkata, dengan bukan hanya janji, tapi dengan sumpah. Ya Allah, masyakara mamatakara. Tadi dari sisi kelahirannya, dan betul anak itu lahir laki-laki, dinamakan Yohanes. Dari tadi tidak percaya dibuat Tuhan bisu, dibuat malaikat bisu. Lalu waktu memberi nama, namakan Yohanes. Ada sesuatu yang lepas dari mulutnya, dia mulai bicara lagi. Seluruh penduduk Israel, mereka pada, orang Jawa bilang kami tenggengen, pada terpesona. Wah, ajaib ini, seperti pujian tadi, ajaib, sungguh ajaib. Ya, lalu Yohanes Pembaptis itu bertumbuh. Yohanes namanya masih kecil, dididik oleh kedua orang tuanya. Ini lucu loh, oma opa, ya, mainan sama si kecil, ya. Lalu papanya mengajar, memberitahu, banyak bicara tentang kitab-kitab para nabi yang berbicara tentang engkau nak, ya, diajar bahwa engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan dipercaya untuk menjadi kesaksian kedatangan yang dinubuatkan Sang Mesias itu. Engkau dikatakan engkau akan mempersiapkan jalan Tuhan. Wah, begitu dia bertumbuh besar, remaja mungkin. Lalu dia pamit dengan papa mamanya yang sudah suntuk umur. Kalau begitu Pak, kita khususnya saya mendapatkan kehormatan seperti itu, aku tak mempersiapkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Seperti Tuhan, Yahweh berkata kepada orang tuanya Simson, bahwa anak ini akan dipakai Tuhan. Ya, walaupun Simson tidak mempersiapkan, malah duluan keluyuran, cari cewek-cewek. Tapi kalau ini tidak, pergi ke padang gurun. Di sana dia mencari wajah Tuhan. Ingin ketemu dengan sang Khalik yang sudah bicara kepada dia bahwa dia akan dipakai Tuhan. Ya, sehingga dia bertumbuh di situ. Banyak pengajaran dari Allah Yahweh tentang apa yang dia harus kerjakan. Lalu dia mulai tampil melayani. Ini sudah mulai melayani dia. Pelayanannya dahsyat. Dari kalangan paling bawah
sampai istana bisa dijangkau semuanya. Karena di dalam Matius 11 tadi kalau kita baca terus itu, di sana dikatakan itu sampai Yesus itu berkata ketika bicara tentang ini si Yohanes Pembaptis ini sedang mengalami tawar hati. Loh, padahal pelayananmu Pak Yohanes sudah sampai istana loh. Dan dia tuh kalau khotbah keras. Ya, dia di sini belum pernah ada di belakang mimbar ini hamba Tuhan khotbah dengan keras. Misalnya ngomong kepada Pak Petrus begini-begini, belum pernah ada. Ya, tapi Yohanes Pembaptis itu ketemu pegawai negeri, sikat habis, ketemu ahli Taurat. Ahli Taurat itu sampai dikatakan kamu ular beludak. Ketemu seorang raja juga disikat, ya kamu berzina. Yang indah lagi itu dia tuh betul-betul menyaksikan. Dia berkata, aku bukan yang dinantikan itu. Aku ini hanyalah seperti suara yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan Tuhan. Asiknya Yohanes itu apa? Waktu Yesus dibaptis, dia yang baptis. Wah, indah sekali. Jadi betul-betul saksi. Bukan, aku bukan terang itu, tapi aku saksi daripada terang itu. Jadi persiapan pelayanan daripada kedatangan Yesus itu sudah disiapkan semua oleh Yohanes Pembaptis. Saya memperhatikan wapi ya. Dan tadi karena keras penyampaiannya, resikonya dia harus masuk penjara. Jadi dikatakan di sini keras, tegas, pemberani, mempersiapkan karpet merah untuk pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi ujung-ujungnya adalah penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah sesuatu yang sedang memenjarakan kamu? Dari awal tadi saya katakan. Ya, saya dapat WA dari seorang ibu yang bertanya kepada saya, Pak Dono itu yang dikhotbahkan itu di mana itu ayat-ayatnya? Ya, ada ungkapan seperti ini di mana? Saya ngomong sama Bu Dono, mungkin mah ibu ini sedang posisi di bawah. Sedang berat tanggungannya. Kenapa dia tanya firman itu? Ya, bisa loh. Ternyata tidak semua apa yang sifatnya kebendaan ini tidak bisa menolong untuk melanjutkan karya yang ada di pundaknya. Yang ditaruh Tuhan di pundaknya. Saya kirim, saya ingatkan, saya ingat, oh ini toh yang pernah saya sampaikan secara sederhana. Ya, saya percaya pribadi itu menjadi kuat kembali karena kembali berfungsi. Ya, Yohanes mungkin melihat dirinya, lu sejarahnya seperti itu, aku sudah melakukan semuanya. Ya, dia sendiri di penjara. Di penjaranya bukan seperti kalau kami pergi ke Rutan Kudus begitu. Jam makan, teng, makan bersama. Di sana dipasung. Ya, dipasung itu seperti posisinya Paulus dan temannya di penjara itu dipasung. Yusuf itu juga di liang tutupan itu dipasung. Ya, dia merasa sendiri, apalagi pada waktu siang hari itu kan. Angin semilir begitu. Dia biasanya aku bebas di dunia yang bebas. Dia memikirkan apa betul aku ini memang dipilih jadi hambanya. Apa betul yang disampaikan oleh Bapakku bahwa aku ini akan dipakai Tuhan. Mengapa aku ada di penjara? Itu mungkin pertanyaan tadi loh yang saya katakan di atas. Anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan mulai pada pamit. Ya, udah kerasan aku dalam pelayanan. Tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, memang Tuhan pernah menjanjikan mulus toh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji menyertai. Terus Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Ayo nak bangkit nak, ayo nak bangkit nak. Masih panjang. Ya, makanya di dalam kitab Habakuk itu dikatakan sekalipun semua tidak ada hasil, semua kosong tidak ada hasil. Tapi Habakuk berkata, aku memutuskan untuk tetap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ini hari-hari ini, itu pemeliharaan daripada identitas kita. Yohanes ini sangat merana dia sendirian. Saking tidak kuatnya dia panggil murid-muridnya yang sesekali jemput dia, menengok dia. Bapak kados pundi kabaripun. Lah wis piye nak, aku posisinya di penjara. Tolong nanti kamu kalau keluar dari sini, sehabis menjenguk aku, kamu temui itu Yesus yang selama ini kulayani. Maksudnya gimana? Tanyakan kepada dia, apakah betul engkau yang dinantikan itu? Apakah betul engkau yang aku layani? Ya, kembali kepada Matius 11. Ya, lama syakara babatakaya syakara. Ayat 2 dikatakan, judulnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi Yesus masih malang melintang terus menyelesaikan tugas dari Bapaknya. Itu yang harus kita kerjakan. Yesus sampai mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jangan lemah saat-saat kita sedang menghadapi intimidasi, tekanan-tekanan dalam kehidupan ini, tetaplah bersukacita. Rohmu jangan kendor tapi terus menyala-nyala. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Iki benar tah aku ini ikut Yesus? Ini benar tah aku ini melayani Yesus? Kok begini hasilnya? Nol, tidak ada apa-apa. Ini bisa loh terjadi di tengah-tengah kita. Wow, Yesus itu menghampiri kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Yesus menjawab utusan tadi, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sampai seperti itu. Lalu utusan itu pergi, disampaikanlah itu kepada Yohanes Pembaptis. Kalau saya garis bawahi untuk memelihara identitas kita ini, tidak ada lain yaitu intimasi dengan Tuhan. Tidak ada lain, ranting itu, ranting anggur harus melekat menjadi satu dengan pokok anggur yang benar. Kalau ranting itu tidak berbuah dalam hidup kita, silahkan biar dipotong. Kalau itu berbuah, biar dibersihkan. Maksudnya supaya lebih banyak berbuah lagi. Jangan sampai kita bolong-bolong intimasi kita kepada Tuhan. Paul Yong Gicho, jemaatnya yang ada 1 juta berkata tahun-tahun 80, dapatkan firman yang hidup, firman yang rema. Daud itu setiap kali dia menghadapi musuhnya, dia selalu mendapatkan firman yang rema. Hubungan intimasinya selalu dibangun. Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel pada suatu hari mendengar kabar bahwa seluruh orang-orang bijaksana, para dukun ahli jampi, termasuk Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel mau dibunuh raja. Alasannya apa? Raja mimpi. Dan raja itu sengaja ngetes semua ahli jampi, para dukun untuk bisa menebak mimpi. Tidak ada satupun yang bisa menebak mimpi. Lalu mereka seperti biasa, intimasinya dengan Sang Yahweh yang sudah memimpin mereka, yang sudah memberi mereka kemuliaan
di antara pegawai-pegawai ASN yang lain, di tengah-tengah pemerintahannya Nebukadnezar. Ya, mereka ini orang-orang pilihan, anak-anak muda pilihan. Walaupun sudah menduduki tempat yang luar biasa, kursi bangsawan. Tetapi mereka masih mempunyai intimasi yang begitu indah dengan Tuhan. Tengah malam mereka memuji, menyembah Tuhan. Loh, wong mimpi kok suruh nebak, tidak ada yang bisa. Tetapi pada waktu itu ketika mereka sedang sepakat, nilai-nilai sepakat, nilai sehati sepikir yang ada di Elim ini terus dibangun. Sampai semuanya menjadi mempelai. Akhirnya pada waktu itu Daniel ngomong, wah Daniel memuji-muji Tuhan. Betul-betul Tuhan itu bisa mengurai kekusutan. Akhirnya mimpi itu ditunjukkan semuanya kepada mereka. Wah, mereka langsung paginya ngomong kepada utusan raja, kami mau ketemu raja. Dan masalah itu selesai. Dan mereka dipromosikan. Daniel dipromosikan, lalu Daniel minta, teman-temanku juga katutlah, wong aku ini pemimpin mereka. Wah, mereka juga katut semuanya. Yang kedua, tentang intimasi yang lain. Pada waktu Daniel menghadapi tekanan yang luar biasa. Orang-orang yang tidak suka kepada dia sudah ngomong sama raja. Raja, orang ini melanggar perintah. Harus dimasukkan ke gua singa. Daniel mendengar berita itu. Raja tidak bisa apa-apa. Kemana Daniel? Alkitab menulis 3 kali sehari. Ini orang sibuk ini. Dia tanya kepada Tuhan. Dia mencari penghiburan, apalagi ada Holy Spirit. Holy Spirit itu tugasnya apa? Roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong yang memimpin kita kepada setiap kebenaran. Disitulah dia mendapatkan kekuatan yang berganda-ganda. Akhirnya dia diciduk, dibawa kepada raja. Mungkin Darius berkata, engkaukah Daniel sahabatku itu? Daniel berkata, dipermuliakanlah engkau Tuanku Raja. Daniel, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tak bantu puasa malam ini, barangkali Yahwehmu akan menolong. Masukkan ke gua singa. Raja semalam-malaman tidak mau diganggu oleh dayang-dayangnya. Tuhan, ini waktunya makan. Enggak. Tuhan, waktunya minum. Enggak. Aku sedang berduka tentang sahabat setiaku. Orang benar, kenapa aku masukkan di gua singa? Perhatikan Bapak Ibu, hambanya ini juga dengar intimasi itu segala-galanya dalam hidup Daniel, dalam hidup orang percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Pagi hari dengan suara sayu, ini raja ini kepingin mendengar ada burung-burung berkicau, tanda fajar sudah datang. Begitu fajar sudah datang dan matahari semakin kelihatan terangnya di ufuk timur, dia lari ke tempat di mana Daniel itu dimasukkan gua singa. Di dalam lubang itu dia memanggil, Daniel, Daniel, apakah Yahwehmu, Allah yang kau percaya itu menolong engkau? Ada jawaban yang begitu keras, yang begitu indah dari bawah. Terpujilah engkau Raja. Sahabatku mungkin berkata, Allah telah mengutus malaikat-malaikatnya mengacupkan mulut singa itu. Inilah intimasi Bapak Ibu. Dan ini penting, ini pemeliharaan, tidak ada yang lain. Hari-hari ini. Ya, jangan pergi kepada yang lain. Itu Bapak Ibu pesan untuk pagi hari ini. Tidak ada yang lain. Nanti kita nyanyikan pujian Ku kagumi caramu mencintaiku. Ayo bangkit semuanya bersama-sama dengan saya. Maksudnya tidak bangkit berdiri, enggak. Ya, iman kita. Sementara mari yang bagian musik ya. Saya mau lihat sebentar supaya jangan ada yang kurang. Ya, kalau ada yang jatuh, yang sudah mulai meninggalkan Yesus. Apalagi ada loh. Ya, kemarin waktu kami melayani di sebuah grup ya. Dari Komsel, dari gereja yang lain. Ya.
itu saya sudah pamit sih sama beritahu Pak Gembala. Ternyata ada yang saat mengalami keterpurukan itu tidak sedikit yang pengen mati, pengen bunuh diri. Ya, padahal itu kalau saya boleh, waduh, secara ini fasilitas ini, kemarin kan ada KKR ya di GIA ya, waduh fasilitasnya itu di GBT, waduh fasilitasnya kita ini kalah jauh. Ya, waduh, loh itu bisa pada terpuruk, ada yang sedang mengalami titik terendah. Saya berharap walaupun fasilitas kita ini enggak, apa sih Pak itu namanya sih, drone apa sih saya enggak tahu itu. Ya, panjang bagus, pengkhotbahnya seperti saya gitu, wah kelihatan begitu. Ya, hambanya kan kemarin ngomong ini sangat menolong saya sih, kalau saya menyampaikan PPT secara PowerPoint ya bisa sangat membantu. Tetapi ya hambanya Pak Guana pernah ngomong, jangan sampai itu yang namanya fasilitas-fasilitas itu menjadikan segala-galanya, melupakan imannya, melupakan pemeliharaan atas imannya, sehingga pada berguguran. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Di dalam kita ada identitas sebagai anak-anak Allah. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Nanti mic ini saya serahkan ke Pak Gembala. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita kalimatnya luar biasa. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, kau tak menyerah atas hidupku. Dia tidak pernah menyerah untuk mengejar kita. Caramu mencintaiku, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas, tak terhingga cara-Mu. Kita bangga yang punya Tuhan Yesus, selalu ingin merangkul, menggendong, menelanjangi, mengangkat di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi kita ulangi. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang
Jangan berharap terlalu lebih. Jangan menggantungkan fokus pada harapanmu untuk Tuhan menjawab dan memenuhi doamu. Fokus pada mengasihi Dia. Fokus pada mencintai dan mentaati Dia. Maka segala doamu Dia akan jawab. Engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan karena engkau menempatkan prioritas kepada tempat yang salah. Tidak salah untuk berdoa dan berharap, tapi belajar kepada Ayub. Sekalipun dia tidak dapatkan semua itu, semua kembali kepada kemuliaan. Fokus saja kepada firman-Nya. Fokus saja kepada kasih setia-Nya. Fokus saja kepada kebaikan kemurahan-Nya. Kuatkan iman percayamu. Serahkan semua doamu. Tambah-tambahkan cinta kasihmu kepada Dia. Ketika engkau berkenan di hadapan-Nya, semua doa pengharapanmu Dia akan penuhi untuk memuaskan hatimu. Waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja Yang mustahil mungkin oleh karena percaya. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caranya Di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan Semua. Saya tutup dengan dua kesaksian. Waktu itu Amerika sedang mencari astronot untuk dikirim ke bulan. Dari seluruh dunia diseleksi. Dari ratusan ribu menjadi ribuan, menjadi ratusan. Ada seorang pribadi yang berdoa karena dia ingin masuk nominasi dan berangkat. Dia berdoa dari 100 menjadi puluhan. Dia berdoa. Dan pada akhirnya
dia tidak terpilih. Saya lupa namanya karena saya baru diingat. Dia marah. Dia kecewa. Dia tidak lagi bergantung harap kepada Yesus. Ditinggalkannya Yesus. Pelatihan demi pelatihan bagi astronot yang akan terbang. Dia ikuti dengan rasa amarah dan kejengkelan. Sampai pada suatu hari, pesawat itu diluncurkan. Dia menyaksikan dengan amarah yang luar biasa. Dan ketika diluncurkan hanya tidak terlalu lama, pesawat itu meledak di angkasa berkeping-keping. Dan tidak ada satupun astronot yang hidup. Itu pesawat ulang-alik Columbia. Ketika itu hancur, dia menangis. Dia menyesali apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Yesus mengasihi dia, tidak menjadi bagian di dalam kehancuran itu. Seringkali kita juga demikian. Yang kedua, saya ini lulus sekolah dasar. Orang berbicara hopeless, tidak punya masa depan. Anda tahu, saya berdoa, Tuhan, aku sudah les nyetir mobil. Biar ada keluarga yang mau terima aku menjadi sopir. Itu doa saya. Saya bisa dapat income, saya bisa makan dan segala macam. Hanya sebatas sopir, itu doa saya. Sampai hari ini, Tuhan tidak pernah menjawab doa itu. Saya pernah punya sopir, saya bisa nyetir, tetapi saya tidak menjadi sopir. Dan saya bersyukur Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah menjawab doa saya itu lagi. Anda mesti camkan ini. Ketika kita berdoa, kita pikir itu kemauan keinginan kita yang terbaik. Tapi Tuhan ngomong, nak, kamu terlalu meremehkan aku, katanya. Hal yang seperti itu kok kamu minta dariku. Dia buktikan dengan kasihnya, dia memberi lebih daripada apa yang dapat kamu minta dan dapat kamu doakan. Doa, jangan tanggung-tanggung. Saya ulangi lagi, lihat doa Yabes. Doa yang penuh keberanian, percaya karena Allah yang dia sembah, itu Allah yang sanggup. Amin. Ganti doamu. Bukan hanya untuk sandang pangan papan. Doa sesuatu yang mengubahkan kehidupan dan berdampak bagi orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya gak pernah berubah. Mari kita datang kepada Dia. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di luar daripada pengetahuan, jauh daripada nalar rasional kami. Bawa kami dalam iman yang terus bertumbuh
Sehingga kami mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lebih tinggi. Karena firman-Mu berkata, barang siapa yang percaya ia akan melihat kemuliaan Allah. Bawa kami fokus hanya kepada-Mu. Firman, setiap perkataan. Beri kami hati yang lebih mencintai, hati yang lebih mengasihi-Mu. Bukan berorientasi kepada finansial, bukan berorientasi kepada materi, yang lebih daripada berfokus kepada pribadi-Mu. Ajar kami, bawa kami lebih dan lebih lagi dekat untuk terus bersekutu dengan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Engkau Tuhan yang murah hati, yang tidak pernah menahan segala kemurahan-Mu bagi setiap kami. Perjalanan spiritual kami terus kami melangkah, bawa kami di dalam jalan-jalan dan kebenaran-Mu. Biar Roh Kudus Engkau menjadikan suluh bagi setiap langkah kehidupan, supaya kami tidak terantuk batu. Supaya kami mengalami terobosan rohani, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin berarti. Semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami gairah hidup, yang memberikan kami pengharapan lebih lagi di dalam Engkau. Karena pengharapan di dalam Engkau sungguh ada dan tidak pernah mengecewakan. Ketika kami mengandalkan Engkau dan bersandar kepada-Mu, kuasa dari Allah yang maha tinggi itu menyertai. Engkau akan memberkati kami, hikmat dalam segala sesuatu untuk menyelesaikan setiap tantangan kehidupan. Karena Engkau telah menetapkan dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih untuk anugerah yang Kau curahkan, yang boleh kami terima Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan yang berganti, kami percaya kami akan mengalahkan dan keluar sebagai pemenang. Karena kendaraan kemenangan sudah Engkau sediakan. Kami terus mengandalkan Engkau. Berikan kami kecakapan, supaya kami berdiri di depan pintu-pintu gerbang dan berdiri di depan raja-raja. Kami percaya kami ahli waris-Mu. Kami milik kepunyaan yang Engkau bela. Dimanapun kami berada, kasih setia-Mu terus menjaga. Aman di dalam perlindungan-Mu. Terpelihara di dalam kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan setiap apa yang kami kerjakan seturut kehendak-Mu, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Dan keturunan kami masing-masing tidak akan meminta-minta roti. Karena Engkau tetapkan mereka menjadi berkat-berkat dari setiap berkat ilahi yang Kau berikan. Berkat yang menyelamatkan. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita-Mu. Kami pulang di dalam segala kepenuhan dan segala berkat anugerah-Mu yang sempurna. Malaikat-Mu menatang mengiring perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat, tanpa kurang sesuatu apapun, diberkati untuk menjadi berkat. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.